Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Budi Satrio dari kelas 10 MIPA 1. Saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar jamur yang diberikan oleh guru bidang studi biologi Bapak Saiful Asmi, SPD MM. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Pertanyaan-pertanyaan umumnya apa saja sih? Nah, yang pertama itu pertanyaan pertama, jelaskan pengertian fungi parasit dan fungi saprofit. Pertanyaan kedua, sebutkan ciri-ciri umum jamur dan uraikanlah struktur tubuh jamur. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara jamur bereproduksi? Dan pertanyaan terakhir, bagaimana cara jamur memperoleh makanan? Langsung saja kita jawab pertanyaan yang pertama. Soalnya saya ulang kembali, jelaskan pengertian fungi parasit dan fungi saprofit. Apa sih fungi parasit itu? Fungi parasit adalah jamur yang cara mendapatkan makanannya dengan menyerap nutrisi dari organisme lain yang disebut inang. Yang artinya jamur jenis ini sangat merugikan organisme lain. Parasit ini juga dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, parasit fakultatif adalah jamur parasit yang bisa hidup di dalam dan di luar inang, yang akan menjadi jamur saprofit nantinya. Contohnya yaitu jamur Armillaria, lalat Vannia sclaris, dan Amoeba Naegleria fowleri. Nah, lalu ada parasit obligat. Adalah jenis parasit yang harus menginfeksi makhluk lain untuk daur hidupnya. Bila parasit ini tidak dapat memperoleh inang, ia akan gagal bereproduksi. Jadi, parasit obligat ini kebalikan dari parasit fakultatif. Contohnya yaitu Pneumonia carini, yaitu parasit pada paru-paru penderita AIDS. Yang kedua, Epidermidon focosum, yaitu penyebab penyakit kaki atlet. Yang ketiga, Ustilagomydes, yaitu jamur parasit pada tanaman jagung. Nah, lalu apa sih itu fungi saprofit? Fungi saprofit sendiri adalah jamur yang nutrisinya diperoleh dari hasil penguraian organisme lain yang telah mati atau bahan organik lain yang telah membusuk. Jadi dia tidak merugikan sama sekali. Contohnya yaitu jamur kuping hidup pada kayu lapuk, jamur merang hidup di jerami, Clavaria zipeli hidup di tanah hutan, Saprolegnia hidup di bangkai serangga, lalu Aspergillus wenti, Aspergillus oryzae, Aspergillus niger. Nah, itu membantu mengolah bahan makanan. Nah, lalu apa sih perbedaannya sebenarnya yang paling mendasar dari fungi parasit dan saprofit? Perbedaannya yaitu terletak di cara memperoleh makanannya. Jika fungi parasit merupakan jamur yang memperoleh makanan dengan mengambil makanan dari inangnya, sedangkan saprofit jamur yang hidupnya memperoleh makanan dengan menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang mana tidak merugikan. Terbalik dengan parasit yang mana merugikan inangnya. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya saya ulang, sebutkan ciri-ciri umum jamur dan uraikanlah struktur tubuh jamur. Nah, kita jawab, ciri-ciri jamur secara umum yaitu yang pertama tidak berklorofil, yang artinya adalah tumbuhan yang tidak mempunyai zat hijau daun sehingga dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Lalu umumnya dinding sel tersusun atas zat kitin, tapi ada juga yang tersusun atas selulosa. Yang selanjutnya hidup di tempat lembab. Yang keempat memiliki hifa dan tidak memiliki hifa. Apa sih hifa itu? Hifa itu adalah struktur fungi yang berbentuk seperti tabung yang terbentuk dari pertumbuhan spora dan konidia. Lalu mampu beradaptasi saat cuaca buruk. Jadi jamur dapat beradaptasi pada saat cuaca apapun. Perkembangbiakan jamur melalui vegetatif dan generatif. Jadi jamur itu melakukan dua perkembangbiakan. Nah, selanjutnya cadangan makanan berbentuk glikogen. Selanjutnya inti selnya eukariotik, yaitu sel yang mengandung nukleus terorganisir dan organel yang diselimuti oleh organel yang terkait membran. Selanjutnya terdiri dari sedikit atau banyak sel. Nah, yang terakhir menghasilkan spora.
Spora ini disebut dengan Chlamydospora atau Chlamydoconidia. Selanjutnya yaitu menguraikan struktur tubuh jamur. Nah, di bagian paling atas ada tudung atau pileus. Nah, fungsi dari tudung atau pileus ini untuk melindungi ujung akar terhadap kerusakan mekanis. Yang kedua ada lamela atau gills. Ini letaknya di bawah tudung dan bentuknya seperti lembaran-lembaran. Nah, di sini tersimpan kumpulan spora untuk reproduksi. Nah, di dalam lamela ini terdapat hifa, inti sel, dan septa. Nah, selanjutnya ada cincin atau anulus, berfungsi untuk mengatur keluarnya spora dari kotak spora atau sporogonium. Selanjutnya yaitu stipe atau tangkai buah. Nah, fungsinya untuk menopang tudung. Nah, yang terakhir adalah miselium. Nah, apa sih miselium itu? Miselium itu adalah bagian jamur multiseluler yang dibentuk oleh kumpulan beberapa hifa. Nah, fungsi sebagian miselium ini yaitu sebagai penyerap makanan dari organisme lain atau sisa-sisa organisme. Ya, selanjutnya pertanyaan ketiga. Saya ulang pertanyaannya, bagaimana cara jamur bereproduksi? Nah, jamur bereproduksi dengan dua cara. Yang pertama seksual. Reproduksi seksual dilakukan oleh spora seksual. Spora seksual dihasilkan secara singgami. Singgami terdiri dari dua tahap, yaitu tahap plasmogami atau penyatuan plasma sel dan tahap karyogami, yaitu penyatuan inti sel. Nah, yang kedua aseksual. Aseksual. Reproduksi aseksual terjadi dengan pembentukan kuncup atau tunas pada jamur uniseluler serta pemundusan benang hifa atau fragmentasi miselium dan pembentukan spora aseksual atau spora vegetatif pada jamur multiseluler. Nah, inilah contoh gambar reproduksi jamur. Ya, reproduksinya yaitu dengan dua cara. Yang pertama aseksual dan seksual. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan terakhir. Bagaimana cara jamur memperoleh makanan? Nah, ini mudah sekali. Jamur mendapatkan makanan dengan dua cara. Yang pertama ada caranya jamur saprofit, yaitu mendapat makanan dengan mengurai sisa makhluk hidup yang telah mati. Nah, seperti pengertian di jawaban nomor 1 tadi, dia tidak merugikan sama sekali organisme lain. Nah, yang kedua jamur cara parasit mendapatkan makanan, yaitu dengan menginfeksi makhluk hidup lain yang masih hidup. Nah, otomatis dia merugikan makhluk lain atau organisme lain. Nah, jadi begitu teman-teman. Ya teman-teman, itu saja mungkin pertanyaan umum seputar jamur. Semoga jawaban yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua. Saya rasa cukup. Saya Adi Budi Satrio undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like, serta aktifkan notifikasi agar kalian tahu update terbaru dari channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.